Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nira Fardina dengan NIM 19010102005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan PT masuk angin. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada setiap perangkat kantor pusat Jakarta sebagai berikut. Pertama, mengatur router dengan nama Haki Jakarta. Yang kedua, mengatur sandi untuk akses konsul menggunakan NIM. Yang ketiga, mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama panggilan. Selanjutnya kita akan masuk ke router Haki Jakarta. Pertama kita masuk menggunakan NIM. Selanjutnya enable. Di sini kita menggunakan hostname dengan HQ Jakarta. Selanjutnya kita menggunakan password privilege dengan nama panggilan. Run untuk melihat apakah NIM dan nama yang kita gunakan berhasil pada kodian ini. Berikut adalah untuk password konsul dengan NIM. Selanjutnya yaitu mengatur agar router dapat ditelnet oleh 3 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Ini dapat ditelnet oleh 3 pengguna. Untuk 3 pengguna, kenapa dimulai dari 0? Karena hitungannya itu dihitung dari 0, 1 dan 2 sehingga dihitung menjadi 3. Lalu passwordnya UBG. Selanjutnya mengatur penyelamatan IP pada interface real 0/0/0 menggunakan IP pertama dari subnet 132.33.0.176/30 dan mengaktifkan interface tersebut. Berikut adalah interface real 0/0, yaitu dengan mengganti subnet terakhir karena menggunakan alamat IP pertama, jadi 177 menjadi 177. Awalnya 176 plus 1 menjadi 177. Selanjutnya membuat subinterface pada interface Gigabyte 0/0 dengan ketentuan terlihat seperti tabel. Ini merupakan interface Gigabyte untuk
0/01 ini merupakan interface gigabyte 0/0.100. Yang ini merupakan interface gigabyte 0/0.200. Yang ini merupakan interface gigabyte 0/0300. Yang ini merupakan interface gigabyte 0/400, di mana di sini terdapat description tentang VLAN-nya masing-masing, encapsulation dan IP address-nya. Selanjutnya yaitu dengan membuat subinterface gigabyte 0/0 dengan ketentuannya itu menggunakan IP terakhir dari subnet maksimal dari slice-nya. Sehingga diganti pada ini adalah subnet dari slice-nya. Yang ini masing-masing diganti sesuai dengan ketetapannya. Selanjutnya mengatur DHCP pool untuk VLAN 100, 200, dan 300 dengan ketentuan alamat IP yang disewakan adalah alamat subnet yang dialokasikan setiap VLAN meliputi VLAN 100 132.132.0.160/28, VLAN 200 132.0.64/27, VLAN 300 yaitu 132.33.0.0/26. Parameter TCP atau IP yang didistribusikan adalah alamat default gateway menggunakan alamat terakhir dari setiap subnet di setiap VLAN, dan server DNS menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.200/28. Ini merupakan IP DHCP pool VLAN 100, VLAN 100, VLAN 200, dan VLAN 300. Yang untuk VLAN 100 dengan network seperti ini, IP untuk VLAN 200 dengan network seperti itu. dengan seperti ini networknya,
Untuk VLAN 300 networknya seperti ini. Selanjutnya, mengatur default gateway menggunakan IP terakhir dari setiap subnet VLAN, yaitu ini default router untuk VLAN 100, default router untuk VLAN 200, default router untuk VLAN 300. Selanjutnya itu untuk mengatur server DNS menggunakan IP pertama dari subnet 1.33.2.0.200/29. Karena mengatur menggunakan IP pertama, dari subnet 200 sehingga tiga angka terakhir dari subnet ditambahkan dengan 1. Ini dia contohnya pada DNS, mulai dari VLAN 100 sampai 300 diganti dengan 201. Selanjutnya yaitu mengatur alamat IP yang tidak disewakan untuk DHCP server, yaitu IP terakhir dari alamat subnet setiap VLAN 1, 200, dan 300. Berikut merupakan IP exclude address yang tidak disewakan, untuk DHCP server. Selanjutnya, mengaktifkan routing protokol OSPF dan mengatur alamat IP yang digunakan pada setiap interface dari router menggunakan parameter network dengan format misal webcam host di area nol, yaitu masuk ke codingan, enter, show IP int brief. Untuk mendapatkan IP-nya itu show IP in brief, dan untuk melihat setiap interface di router menggunakan parameter network dengan format di host area 0/0, kita scroll ke codingan di atas.
ini merupakan wildcard host, yaitu 0.0.0 di area 0. Selanjutnya yaitu kita masuk ke switch SW-JKT-L2, yaitu pertama mengatur hostname dari switch menggunakan nama SW-JKT-L2. Yang kedua mengatur sandi untuk akses konsul menggunakan NIM. Yang ketiga mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama. Yang keempat yaitu mengatur agar switch dapat ditelnet oleh 5 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan switch. Pertama kita masuk menggunakan sandi konsul, yaitu menggunakan NIM. Selanjutnya ENA. Selanjutnya sandi privilege menggunakan nama panggilan. Selanjutnya show run. Dan tadi kita sudah masuk menggunakan password dengan konsul menggunakan NIM dan password privilege menggunakan nama panggilan. Selanjutnya yaitu mengatur agar switch dapat ditelnet oleh 5 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Ini sudah dapat ditelnet oleh 5 pengguna, yaitu hitungannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4 sehingga dihitung menjadi 5 pengguna. Passwordnya UBG. Selanjutnya itu mengatur alamat IP untuk interface VLAN. Pertama menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.28/29 dengan mengaktifkan interface tersebut. Berikut adalah codingannya. Karena menggunakan IP pertama, jadi angka subnet terakhir yaitu ditambahkan oleh 1 menjadi 209 dari awalnya 208. Selanjutnya mengatur default gateway menggunakan alamat IP terakhir dari subnet 1.32.33.208/29. Masuk ke codingannya. Ini merupakan pengaturan IP default gateway 1.32.33.0 menjadi 214 karena slash dari 29 nya itu 214. Selanjutnya itu mengatur FTP dengan ketentuan, yaitu menggunakan FTP mode dengan menggunakan domain FTP Jacob. Nomor selanjutnya yaitu membuat VLAN meliputi ID 100 dengan nama HRD ID, 200 dengan nama marketing ID, 300 dengan nama sales ID, 400 dengan nama server.
masuk ke codingan, enter, show plan brief, enter. Berikut VLAN dengan VLAN ID 100 dengan nama default. Selanjutnya ID 200 dengan nama marketing, ID di VLAN ID 300 dengan nama sales, ID VLAN 400 dengan nama server. Soal selanjutnya yaitu mengatur keanggotaan port pada switch untuk setiap VLAN meliputi VLAN 400, VLAN 300, VLAN 200, dan VLAN 100. Kembali lagi ke codingan, yaitu kita hitung dari VLAN dengan ID 400 dengan nama server, interface port dari 1 sampai dengan 5. Untuk VLAN ID 300 dengan nama sales, yaitu dari 6 sampai 10 port. Interface VLAN ID 200 dengan nama marketing, interface dari port 11 sampai 17. Dari VLAN ID dengan nama HRD, interface port dari port 18 sampai port 24. Selanjutnya itu mengaktifkan mode terang pada interface GB 0/1 dan GB 0/2. Enter, yaitu show interface terang, enter. Berikut merupakan hasil dari codingan untuk mengaktifkan mode terang pada interface. GB 0/1 dengan mode on status trunking. Berikut GB 0/2 mode on status trunking. Selanjutnya itu kita masuk ke server DNS dengan perintah pertama, yaitu mengatur pengalamatan IP secara statik menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.200/29. Karena menggunakan alamat IP pertama, jadi subnet 200 ini menjadi 201. Lalu kita masuk ke server DNS, yaitu membuka config, pilih fast Ethernet 0. Ini merupakan tampilan dari pengalamatan alamat IP pertama. Selanjutnya yaitu untuk
Perintah selanjutnya yaitu mengatur parameter TCP atau IP meliputi default gateway menggunakan alamat IP terakhir dari subnet 132.0.200/29 dan server DNS menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.200/29, yaitu dengan membuka config lalu setting. Ini merupakan default gateway. Ini merupakan default gateway atau menggunakan alamat IP terakhir, sedangkan yang ini yaitu menggunakan alamat IP pertama yang 200 tadi menjadi 201. Perintah selanjutnya itu mengatur pemetaan nama domain dengan masuk angin.com ke alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.200/29, yaitu masuk ke codingan, masuk ke topologi server DNS, yaitu service dan DNS. Nah, ini adalah tampilannya masuk angin.com, sedangkan ini merupakan tampilan dari menggunakan alamat IP kedua yang tadinya dari 200 menjadi 222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Arsani, NIM saya 19010100229. Di sini saya akan mempresentasikan UAS project Jarcom, yang dimana saya akan mulainya dari switch SW-JKT-L3, dan di sini ada pengaturan cara mengaturnya itu hostname dari switch menggunakan nama SW-JKT-L2 dan mengatur sandi akses konsol menggunakan name dan mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama panggilan, dan mengatur agar switch dapat dilihat oleh di telnet oleh 5 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Nah, langsung aja kita ke sini, langsung ke SW-nya. Sini kita masukkan name, di sini passwordnya pakai nama panggilan, terus kita run. Nah, kita kembali ke pengaturannya. Di sini mengatur alamat IP untuk interface plan 1 menggunakan alamat IP ketiga dari subnet 132.33.0.208 atau /29 dan mengaktifkan interface tersebut, dan mengatur default gateway menggunakan alamat IP terakhir dari subnet 132.33.0.208. berarti kita akan mengambil IP terakhirnya dari ini. Langsung ke sini. Nah, di sini di sini di dalam PT ini tuh pas 04. Kenapa 04? Karena 0 dan 4 di sini merupakan agar switch dapat di telnet oleh 5 pengguna. Ini adalah 5 pengguna, di mana hitungan mulai dari 0 sampai 4, dari 0 1 2 3 4, dan passwordnya UBG. Dan di sini lalu di VLAN-nya itu ini di VLAN
interface filenya itu IP addressnya itu 132.132.0.255.255.255.248 dan di IP default gateway-nya itu 132.33.0.14. dan kita kembali ke sini menggunakan VTP. Kita mengatur VTP-nya itu menggunakan menggunakan metode klien dengan domain jarcom. Dan di sini kita lanjut lagi ke perintahnya. Mengatur keanggotaan Avast Suite untuk setiap plan meliputi. Nah, di sini seperti fast internet 0/1-5 menjadi anggota dari plan 400. Nah, langsung aja di sini ke perintahnya itu plan brief. Nah, di sini ini 100 HRD ini mulainya dari 18 sampai 24 dan 200 marketing ini mulainya dari 11 sampai 17 dan 300 sales ini mulainya dari 6 sampai 10 dan terakhir 400 server ini mulai dari 1 sampai dengan 5. Nah, kita lanjutkan perintahnya itu di sini. Terakhir, mengaktifkan mode terang pada interface gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2 dan perintahnya itu interface true. Nah, di sini di interface tree-nya ini artinya untuk mengecek untuk aktif, apakah dia aktif. Nah, karena di sini udah aktif di mode on-nya, berarti sampai sini, berarti ini udah jalan. Nah, selanjutnya kita ke server. Ini kita ke server FTP. Nah, di sini untuk mengatur pengalaman IP secara statik menggunakan alamat IP ketiga dari subnet 132.33.0.200/29. Berarti kita ambil dari titik terakhirnya, dari IP terakhirnya 200. Nah, di sini mari kita ke sini, masuk ke servernya. Nah, di sini IP addressnya itu 132.33.0.203 dan subnet masknya itu 255.255.00. Lanjut ke ini, mengatur parameter TCP atau IP meliputi default gateway menggunakan alamat IP terakhir dari subnet 132.33.0.200/29 dan server DNS menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.200/29. Berarti kita akan mengambil dari IP terakhir. Ini langsung ke sini. Nah, di sini default gateway-nya itu 132.33.0.206 dan di sini DNS-nya itu DNS servernya itu 132.33.0.201. Nah, cuma itu di servernya.
Nah, kita lanjut ke B, ke kantor cabang Surabaya atau branch SBY. Dan di sini kita berpindah ke router branch SBY. Dan di sini aturannya itu mengatur hostname dari router dengan nama branch SBY, mengatur sandi untuk akses konsol menggunakan name, mengatur sandi untuk akses privilege mode penggunaan nama panggilan. Nah, dan mengatur agar router dapat di telnet oleh 3 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Nah, kita langsung masuk ke routernya. Sini router SBY-nya. Masukkan nama panggilan saya. Terus kita run. Nah, di sini di suaranya itu ada ada 3 pengguna, itu tapi kita mulai hitungnya dari 0 dan 2. Nah, seperti ini ya di line PTP 02. Langsung kita ke pengaturannya. Itu mengatur pengelamatan IP pada interface serial 00 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.176 dan mengetikkan interface tersebut. Terus mengatur pengalaman IP pada interface serial 0 menggunakan alamat IP pertama dari subnet 184/30 dan mengaktifkan interface tersebut. Nah, dan mengaktifkan interface gigabyte internet 010. Nah, di sini Nah, di sini ini ada interface-nya ya. Interface gigabyte-nya 01, display untuk ini dapat 1. Nah, ini versinya 132.33.178 dan 255 252 dan interface gigabyte ethernetnya 0/0500. Itu description terangnya marketingnya itu ini IP address-nya 132.138.145.255.255.240 dan ini interface gigabyte Ethernet-nya itu IP address-nya itu 132.33.0.97 255.255.254. Nah, kita kembali ke ini aturannya. Ini pengaturannya. Unactive. Sini ya. Nih, mengaktifkan interface gigabyte internet dan hanya itu membuat subnet pada interface gigabyte 0 dengan ketentuan seperti terlihat pada berikut ini. Nah, di sini kita masukkan ini di brandnya itu ini udah aktif ya. Ini udah aktif. Terus kita lanjut ke sekarang kita akan beralih ke sini, mengatur DHCP POL untuk plan 500 dan 600 dengan ketentuan alamat IP yang disewakan adalah alamat subnet yang dilokasikan setiap plan, yaitu untuk plan 500 132.33.0.144/28 dan plan 600 132.33
0.96. Nah, kita langsung ke sini. Nah, di sini. Ini ya. Ini itu interface-nya ini. Jadi ada zero nih. Dan ini dia. Ini untuk OSPF 2-nya. Network 132 ini. OSPF 2-nya dan ini router OSPF 1-nya. Nah, ini udah ada di sini ya. Interface gigabyte. Ini plan 500-nya dan ini 600-nya. Ini plan 500 dan 600-nya. Nah, di sini saya akan melanjutkannya ke switch SW SBY. Dan di sini untuk mengaturnya sama juga mengatur hostname dari switch menggunakan nama SW SBY dan mengatur sandi untuk akses konsol menggunakan name dan mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama panggilan dan mengatur agar switch dapat di telnet oleh 5 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Nah, di sini mari kita ke switch-nya. Switch, masukkan password. Terus nama panggilan. Terus run. Nah, ini dia. Terus kita masuk ke motornya lagi. Di sini kita disuruh mengatur alamat IP untuk interface plan 1 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.168.30 dan mengaktifkan interface tersebut. Nah, di sini IP nya ya. Untuk E-nya kedua itu ini kan 180. Berarti di sini kita lihat nih di interface plan satunya itu IP addressnya itu 132.33.0.182. Nah, terus yang ini kita ke sininya lagi. Di sini sama juga mengatur default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.180/30. Nih, tapi pertama ditambah ini 180 menjadi 181. Nih, 181. Dan ini 5 pengguna ya. Dan untuk plan PT-nya itu di sini ada 5 pengguna biasa. Terus setelah itu kita lanjut ke soalnya. Di sini sini membuat plan 500 dengan marketing SBY dan plan 600 dengan nama plan marketing SBY. Nah, ke sini
kita di sini perintahnya yaitu menggunakan plan beriak. Nah, di sini ini 500 marketing SBY itu ini ya 2 sampai 10 dan ulan dan 600 ulan marketing SBY-nya itu dari sini 12 sampai 20. Nah, kita lanjut ke sini ke hanya ini kan mengatur keanggotaan font atau meliputi ini, dan I mengatakan mode terang pada interface Gigabyte name 01. Nah, jadi di sini kan udah ini portnya ini portnya yang ini ya, yang nomor yang G tadi itu udah start, yang akhirnya itu kita masukkan itu tadi kita masukkan itu ini interface. Nah, di sini itu untuk mengaktifkan ya, kalau udah mode on itu berarti ini udah selesai dan udah aktif di sini di switchnya itu. Mungkin cuma ini aja. Nah, kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke visi MKT SBY 1 dan MKT SBY 2, dan di sini mengatur pengalamatan IP secara dinamis atau sebagai DHCP setelah memastikan PC berhasil memperoleh alamat IP dan parameter TCP atau IP lainnya. Langsung saja kita ke sini. Nah, ke switchnya ya. Ini ke PC-nya. PC terus ke desktop, ke IP configuration-nya. Nah, di sini kita static dulu ya. Nah, ini sudah static, terus kita DHCP-in. Nah, kayaknya DHCP request successful, berarti ini udah sukses ya. Nah, mungkin cuma ini dari dari PC satunya lagi, kita coba ke PC 2 nya. PC juga sama. Kita ke desktop, configuration. Nah, kita static dulu, setelah itu kita DHCP-in. Nah, karena ini udah DHCP-nya tuh udah request successful, berarti untuk PC-nya udah sukses ya. Nah, kita kembali ke soalnya lagi, ke nomor 4, ke printer MKT SBY-nya. Sini mengatur pengalaman IP secara statik menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.144/28, dan 2. Mengatur parameter TCP atau IP meliputi default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.144/28, dan server DNS menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.200 atau /29. Kita lanjut ke ke printernya. Printer. Nah, di sini di printernya itu kita startnya itu ini 132.33.0.145 145 ya. Di sini merupakan alamat IP 2 dari subnet 144, dan
di DNS nya ini di DNS subnya 132.33.0.2201. jadi di settingnya ini IP addressnya itu 132.33.0.146 di sini. Subnet masknya 255.255.240. Nah, cuma ini ya, ini default gateway 132.33.0.145 dan DSL-nya 132.33.0.21. mungkin untuk printernya mungkin cuma ini aja. Kita langsung ke lagi perintahnya. Di sini access point RSBY. Sini mengatur SSID dengan nama Surabaya dan mengatur authentication dengan jenis PVA 2 PSK dan sandi Surabaya serta jenis enkripsi AES-nya. Langsung aja kita ke sini. Access point-nya. Nah, di sini untuk FSBY-nya itu di sini. Ini SSID-nya Surabaya dan ini udah di sini udah dilihat, ini udah diganti dengan Surabaya dan expression type-nya itu AES. Mungkin cuma ini aja. Kalau di tadi access point-nya kita beralih ke terakhir itu laptop. Nah, ke laptop ini, ke laptopnya itu kita pertama itu kita ke config-nya dulu. Nah, itu config, kita ke wireless. Nah, ini wirelessnya cuma yang ini aja. Ini udah terserah. Di sini Surabaya, wirelessnya di sini udah di HCP. Ini udah kelihatan ya di sini wirelessnya itu. Kita kembali lagi ke SL SBY static DHCP. Ini untuk statiknya ini. Nah, kita lanjut ke laptop 2-nya ini. Di sini kita masuk ke config lagi. Sini ke wirelessnya. Nah, di sini udah tertera ya. Di sini ada Surabaya. Nah, mungkin cuma ini. Jadi ini udah selesai ya untuk laptopnya. Nah, mungkin cuma ini dari saya. Maaf apabila terjadi kata-kata yang salah atau penyampaian salah, mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan di proyek ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.